Saudaraku yang terkasih, seperti tadi yang disampaikan oleh host, oleh Daniel. Nah, saya mau bagikan sedikit pengalaman terlebih dahulu sebelum saya mulai masuk dalam firman Tuhan. Ya, beberapa waktu belakangan ini, ya seperti yang kita ketahui, ya pasti semua akan sepakat kalau saya katakan bahwa ya hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk kita lalui. Ya, begitu banyak tantangan yang tentu karena COVID akhirnya berdampak ke semua lini kehidupan, sehingga banyak sekali ya kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang tidak ya tentunya tidak membuat kita bersenang hati. Tapi satu perkara, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan sebuah perenungan, ya, sebuah lagu sesungguhnya. Beberapa waktu terakhir ini karena hal-hal yang banyak terjadi dalam kehidupan saya pribadi, baik dalam pekerjaan, ya segala sesuatu lah. Saya juga prihatin dengan keadaan ya COVID ini, ya pekerjaan pun juga jadi tidak mudah seperti biasanya, ya banyak tantangan. Jadi akhirnya saya sering bertanya pada Tuhan, Tuhan apa sih yang sesungguhnya Engkau mau? Tuhan apa sih rencanamu? Bukankah kita ini anak-anakmu, harusnya kita ini apa ya, seperti yang kita sering angkat dalam pujian, bahkan kita lebih dari pemenang. Itulah janji Tuhan. Kenapa Tuhan tetap izinkan sesuatu seperti ini terjadi? Saya juga lihat banyak teman-teman saya yang tidak hanya kehilangan orang tuanya, kehilangan saudara-saudaranya, semua karena COVID dan lain sebagainya. Jadi satu malam Tuhan itu ingatkan saya sebuah lagu. Ya, sebelum saya tidur waktu itu, saya tuh diingatkan Tuhan sebuah lagu. Nah, saya berdua dengan istri saya akan coba angkat ya, walaupun kita nggak ada alat musik, kita mau coba angkat pujian ini. Dan pujian ini akhirnya kemarin diingatkan Tuhan yang mendasari firman yang akan yang Tuhan rindu sampaikan buat kita semua. Yuk kita, bagi saudara yang tahu lagu ini, ya saya percaya banyak yang tahu, ya saudara bisa sama-sama nyanyikan pujian ini. Ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita pujikan ini bersama-sama dari awal. Saudara simak baik-baik kata demi kata dari lagu ini, karena begitu banyak pewahyuan yang Tuhan ingatkan buat kita semua. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah
kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Saudaraku, malam hari itu di saat saya boleh dikatakan hatinya galau ya. Tuhan, kenapa semua izinkan ini terjadi, tatanan dunia, porak-poranda dan lain sebagainya. Bahkan secara pribadi pun saya mengalami yang seperti pernah saya sampaikan atau tadi saya juga sudah sampaikan, beberapa dari sahabat saya itu kehilangan orang tuanya, kehilangan sanak keluarganya karena COVID. Mereka ini anak-anak Tuhan gitu. Jadi saya nggak tahu, saya kebayang-bayang terus saudaraku. Saya kebayang-bayang. Jadi kadang-kadang saya tidur sendiri, malam itu saya merasakan, aduh bagaimana ya perasaan mereka. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana perasaan mereka. Tuhan, kenapa kok Tuhan ini jadi? Jadi kesannya saya ini berkeluh kesah sama Tuhan. Nah, Tuhan kasih lagu ini saudaraku. Lagu ini. Jadi saya bisa bergumam lagu ini. Padahal lagu ini ya lama sekali, jarang lah saya udah dengarkan atau jarang saya nyanyikan. Tahu-tahu lagu ini muncul terus, jadi terngiang-ngiang terus. Jadi bahkan saya sampai setengah tidur itu saya nyanyi terus lagu ini. Dalam hati saya tuh muncul kata-kata ini. Jadi wah luar biasa. Kalau saudara perhatikan tadi lagu itu, wah sungguh kata-katanya itu ya saya nggak pernah merasakan ya. Saya sering mungkin pernah menyanyikan lagu ini. Tapi tahu-tahu lagu ini betul-betul menjadi satu rema yang luar biasa buat hati saya gitu. Makanya ini saya rindu bagikan, kepada saudara. Semalam saya berdoa apa yang perlu saya sampaikan, ya Tuhan rindu sampaikan ini. Makanya waktu Daniel tanya apa ini judulnya, nah saya berikan judul perenungan firman malam hari ini adalah Jalan Kemenangan. Saudaraku, kita tahu semua bahwa Tuhan berjanji, ya kita ini akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, bukan hanya cuma menang, lebih dari pemenang. Itu janji Tuhan. Dan kita semua tahu bukan, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu juga bukan manusia. Dia berjanji untuk tidak menepati. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Tuhan dan juru selamat kita. Pasti dia akan pegang janjinya. Makanya lagu ini begitu kuat muncul terus dalam benak saya. Jadi dalam beberapa hari kemudian itu saya sampai sekarang saya sering gumamkan lagu ini. Diam-diam saya nyanyikan, kadang-kadang saya dalam hati, saya nyanyikan terus ini. Perhatikan saudaraku, sekali lagi saya mau bacakan ya kata-katanya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Jadi saudaraku, apa yang pernah kita bisa pikirkan, bukan hanya cuma saya. Saudara semua yang saudara pikirkan, ini jauh lebih besar dari itu semua yang kita pikirkan. Ya tuh. Apapun yang Tuhan perbuat, ya, yang kau perbuat, tidak pernah ada maksud jahat. Saudaraku, Tuhan nggak pernah ada maksud jahat. Setuju ya? Amin. Tidak ada maksud jahat. Sebab itu kita harus berani putuskan. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ini sebetulnya jalan keluarnya sudah. Dan refnya berbunyi sangat jelas. Kuta akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudaraku, kata-kata yang luar biasa bukan? Yang boleh menjadi kekuatan, menjadi rema buat kita semua hari-hari ini. Saudaraku, kita nggak tahu. Ya bahkan sekarang siapapun, orang-orang ahli pun nggak akan berani berkata kapan COVID ini akan selesai. Kapan kembali kita akan berjalan seperti biasa. Mungkin kalau saya beranikan diri menjawab, itu tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Saudaraku, kita harus bersiap-siap. Makanya sekarang kan banyak kata-kata yang kita sering dengar hari-hari ini, new normal. Ya kita harus berjalan
dalam keadaan yang seperti itu. Saudaraku, tidak ada pilihan lain. Ya, nggak ada pilihan lain. Nah, jadi saya teringat, saudaraku, Tuhan bawa pada sebuah perikop firman Tuhan. Nah, yang ini yang saya rindukan. Saudaraku, malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diutarakan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya akan bacakan Roma 8. Ya, saudaraku, cukup panjang ayatnya, dari ayat 31 sampai ayat 39. Satu perikop. Saya akan baca dengan cepat. Perikopnya berbunyi keyakinan iman. Ya, ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Dimulai dengan kata-kata pertanyaan seperti ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Berarti ada sesuatu di atasnya. Nanti saya akan jelaskan. Ya, sebelumnya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yakni Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sekali lagi, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat 35, penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, huruf besar ya, engkau, karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, perhatikan ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik. Saudara, saya dibawa Tuhan untuk membaca kembali tentang firman ini. Firman ini diberikan perikop, ya, keyakinan iman. Nah, saudaraku, lihat, tadi saya katakan dari awal, ayat 31 ini berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Saudaraku, ada sesuatu yang menarik. Ternyata di bagian ayat sebelumnya, saya tidak akan baca semuanya. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-18, itu ada satu perikop pengharapan anak-anak Allah. Ya, tapi saya nggak baca semuanya, saya akan baca dari ayat yang ke-28, saudara. Satu ayat yang terkenal, yang kita sering comot atau sering kita ambil. Kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Katakan amin sekali lagi. Saudaraku, saya mau garis bawahi. Tadi perikop dari ayat ini, ayat 28, di atas 28, dan di ayat 18, itu bicara tentang pengharapan anak-anak Allah. Dan saudara dilanjutkan dengan keyakinan iman, tadi ayat yang panjang, tadi kita baca dari 31 sampai 39, di mana dikatakan bahwa Tuhan jamin kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, bahkan Paulus dengan tegas berkata, apa yang bisa memisahkan kita? Tidak ada satu kejadian apapun, peristiwa apapun, sesakit apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan makhluk apapun yang akan bisa memisahkan kasih kita dari Tuhan. Jadi saudaraku,
kita melihat ada sebuah rencana, rancangan Tuhan yang pasti, saudara. Kalau kita tadi baca ayat 28, 29, 30, itulah sebuah gambaran bahwa rencana Allah itu yang adalah satu rencana yang tidak akan pernah gagal, saudara. Katakan amin. Ya, jadi di tempat saudara masing-masing katakan, saudaraku, ini rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan di dalam hidup setiap kita, anak-anak, orang-orang pilihan Tuhan yang ditetapkan, bahkan dimuliakan. Dikatakan di sini, ya, sudah ditentukan, dipanggil, setelah itu dipanggil, dibenarkan, dan dibenarkan juga akhirnya dimuliakan. Luar biasa bukan Tuhan? Ya, jadi kita ini orang-orang pilihan Allah. Jadi rencana Tuhan itu pasti, ya, akan terjadi, tidak akan pernah gagal. Ini jaminan. Rasul Paulus mengalami, saudaraku, jatuh bangun dalam kehidupannya. Di dalam melayani Tuhan, bukan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Di dalam mengiring Tuhan, tidak. Dia pernah mengalami kelaparan, dia pernah mengalami badai di kapal, mungkin semuanya dicekam ketakutan dan lain sebagainya. Saudaraku, pasang surut. Tapi kita lihat kenapa Paulus tetap begitu kokoh. Dari sebagian firman yang kita baca ini tadi, kita tahu betapa kokohnya iman Paulus yang kita bisa pelajari malam hari ini. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, seperti pujian tadi itu, dalam segala perkara Tuhan itu punya rencana, dan tentunya rencana itu yang terbaik buat saudara dan saya, buat kita semua orang yang telah dipilih dan ditetapkan. Jadi, saudaraku, kita nggak boleh menyerah. Kita tidak akan boleh menyerah. Bahkan saya boleh garis bawahi yang diingatkan Tuhan. Waktu malam hari itu satu perkara yang Tuhan ingatkan, bahwa kita harus ambil bagian kita. Saudaraku, seringkali saya berkata kalau saya sering ambil dalam khotbah-khotbah firman Tuhan, yang tadi Roma 8 ayat 28 bunyinya kan selalu begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudaraku, Allah turut bekerja. Saudara, kalau kita firman ini berkata Allah turut bekerja, siapa yang sesungguhnya bekerja lebih dulu? Siapa yang sebetulnya harus take action dulu? Itu adalah kita, saudaraku. Kita yang harus take action. Makanya Tuhan ingatkan kembali, ya. Saya percaya mengingatkan kita juga, mengingatkan saya juga, mengingatkan kita semua. Saudaraku, kita harus ambil bagian. Jadi kita nggak bisa, ya, kita seperti punuk merindukan bulan gitu. Tahu-tahu ada berkat turun jatuh dari langit, kedubrak begitu jatuh, nggak bisa. Saudaraku, kita harus take action, kita harus move on. Ya, dalam bahasa yang lain, kita harus terus bergerak. Itu yang Tuhan tegur saya, jujur saja. Tuhan ingatkan saya, kamu harus move on. Jangan terpaku dengan keadaan situasi yang seperti ini. Kalau kita mau, ya, Tuhan menggenapi apa yang menjadi rancangannya yang tentunya terbaik buat kita semua, buat saya, buat saudara semua. Tentu kita harus move on. Nah, move on-nya itu nggak bisa sembarangan, saudaraku. Move on-nya cuman, maaf ya, sering kadang-kadang ada satu kata yang kelihatannya rohani. Yuk kita mengalir saja dalam Tuhan. Saudaraku, memang ada kondisi-kondisi tertentu, kata mengalir ini kelihatannya rohani sekali. Tetapi di sekarang-sekarang ini, dalam kondisi sekarang-sekarang ini, saudaraku, kita nggak cukup cuman mengalir. Ya memang di dalam kata mengalir itu ada kepasrahan kita, keberserahan kita kepada Tuhan. Betul. Tapi nggak cukup dengan itu. Makanya kenapa Tuhan ingatkan saya dengan lagu ini, ingatkan kita dengan lagu ini. Ya toh, refnya berbunyi sangat jelas, ku tak akan menyerah. Saudaraku, kita nggak boleh give up. Never give up, nggak pernah give up, saudaraku. Kita nggak boleh menyerah. Jadi kita harus terus berani berjalan. Kita harus lihat. Saya jadi teringat, saudaraku. Makanya di sini dikatakan di bagian terakhir, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya diingatkan, saya ingat waktu itu Pak Gembala, Pak Stephen juga berkhotbah, ya salah satunya menyinggung tentang hal ini. Tapi beberapa waktu yang lalu, ya sama waktu malam hari itu saya diingatkan Tuhan kembali, saudaraku, tentang 12 pengintai. Ya, saudara nanti bisa baca di bilangan, ya tepatnya di bilangan 13 ya, saudara, ayat 25 sampai 33. Saudara, waktu itu saya teringat betul waktu Pak Stephen sampaikan dalam salah satu khotbahnya berkata bahwa ya kenapa sih Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan pasti akan menyerahkan, akan memberikan negeri
tanah Kanaan itu yang berlimpah susu dan madu, ya, yang penuh kemakmuran. Tuhan janji pasti Tuhan akan berikan. Kenapa sih pakai disuruh mengintai 12 orang ini? Ya kan? Kok nggak langsung aja dikasihkan begitu? Toh ini kan umat pilihan. Nancep sekali saudaraku itu di hati saya. Oh iya benar juga ya. Kenapa Tuhan kok pakai istilahnya acara-acara begitu sih? Dikirim 12 orang suruh ngintai. Ya, toh akhirnya ujung-ujungnya waktu kembali kan kelihatan kan saudara. 2:10. Yang 10 negatif, yang 2 positif. Cuman Yosua dan Kaleb yang positif. Nah saudaraku, ya apakah Tuhan nggak tahu hal itu akan terjadi? Waktu itu saya ingat betul Pak Stephen sampaikan seperti itu. Saya berpikir iya benar juga ya. Nah, waktu malam lagu ini muncul, saya diingatkan kembali tentang khotbah itu. Dan saya akhirnya dibawa sebagai satu pemahaman, ya, satu pemahaman yang sangat jelas, saudaraku. Disinilah Tuhan mau membuktikan, ya, bahwa di dalam janji Tuhan, untuk kita menggapai janji Tuhan, saudaraku, ada action dari kita. Bukankah firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan nol besar. Ya, iman tanpa perbuatan nol besar. Jadi saudaraku, memang kita semua orang percaya, tapi kita harus berani take action, kita harus melangkah. Nah saudaraku, melangkah yang bagaimana? Nah kita bisa belajar dari 2 orang ini. Saudaraku, saya percaya dibanding 10 orang yang pergi bersama itu, mereka sama-sama anak Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Tapi yang sungguh-sungguh percayakan janji Tuhan, itu cuma 2 orang ini. Jadi janji Tuhan itu betul-betul sudah meresap, menjiwa. Saya pakai bahasa itu, menjiwa dalam hati Yosua dan Kaleb. Jadi mereka itu berangkat dengan iman itu, dengan percaya yang seperti itu. Gitu, saudaraku. Jadi mereka cuma sebetulnya maaf saya pakai bahasa sightseeing. Ya, mereka disuruh mengintai, tapi sesungguhnya mereka mau jalan-jalan karena mereka lebih percaya di hati mereka bahwa oh ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Diberikan negeri yang penuh berlimpah susu dan madu ini pasti akan diberikan, akan dikaruniakan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Jadi mereka berdua sudah melangkah seperti itu. Nah, sedangkan yang 10 ini, saudaraku, mungkin saya boleh berikan tanda petik, mereka ragu-ragu. Mereka ragu-ragu. Begitu mereka masuk terus melihat, saudaraku, wah keadaan seperti itu, wah mereka jadi ketakutan, saudaraku. Nah, ini boleh jadi pembelajaran buat kita hari-hari ini. Saudaraku, kalau kita lihat sekeliling kita, ya seperti yang tadi saya saksikan. Benar, saya kehilangan 2 sahabat, boleh dikatakan cukup dengan saya. Kehilangan orang tua, ada yang kehilangan semua, 1 saudaranya hilang semua. Saya kepikiran terus, saudaraku. Berapa kali kadang-kadang saya mau tidur, saya bayangkan bagaimana ya hari-hari ini. Kedua teman saya ini ya, waduh gimana ya, apa bisa tidur? Saya bisa jadi kepikiran kayak begitu, saudaraku. Jadi pada saat kepikiran kayak begitu, saya jadi kadang-kadang terus terang aja saya katakan saya jadi takut. Iya ya, bagaimana kalau menimpa kita? Wah, bagaimana kalau begini kayak begini? Jadi saudaraku, dah kembali. Makanya Tuhan ingatkan saya, memang lewat hal yang sederhana, lewat pujian ini. Ya, kita tidak akan menyerah. Kita akan menyerah. Saudaraku, saya nyanyikan itu dengan semangat. Oh, kita akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, saudaraku. Saudara, hari-hari ini juga ada beberapa, ya saya nggak sebut nama, ada beberapa jemaat yang datang juga ke saya. Kebetulan waktu itu saya memberkati pernikahannya, mereka juga bertanya, Pak Andri tolong bantu saya. Suami istri ini kehilangan pekerjaan karena bekerja di tempat yang sama, mereka di PHK, anak-anaknya masih kecil, ada cicilan ini, cicilan itu, dan lain sebagainya. Wow, kadang-kadang juga udah, saya bilang, akhirnya ya Tuhan kasih hikmat aja. Udah, coba lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Ya, ayo coba. Nah, saya cerita istri saya. Ya, saya cerita istri saya Heni. Dulu Heni boleh termasuk bilangan orang yang nggak bisa masak. Saya katakan begitu. Nggak bisa masak. Ya istilahnya masaknya gitu-gitu aja lah. Saudaraku sekarang bisa dagangan masakan. Yang saudara yang boleh saya katakan, wah cukup surprise. Ya cukup bagus. Laku juga, ya ada berapa teman-teman itu, istri Pak Robert juga, Bu Ike, waduh, dari pedagang kain sekarang jadi tukang masak, wah luar biasa, hebat semua. Saudaraku, kadang-kadang kita gali itu semua, betul kan? Itu kita bisa lakukan, makanya saya dorong.
jemaat ini, ayo kamu lakukan sesuatu apa yang bisa jual. Mungkin nggak butuh modal-modal yang besar. Ayo kondisi kayak seperti ini, ayo coba lakukan, minta hikmat sama Tuhan. Nah, kira-kira kayak begitulah saudaraku. Jadi, saudara, lewat dari firman ini, saya lebih dikuatkan lagi bahwa ada rencana Tuhan, ya rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Makanya dikatakan bahwa kita akan lebih daripada pemenang. Kita akan terus, saudaraku. Nah, tapi kembali, ya ini tadi kuncinya sederhana. Saudaraku, miliki hati yang percaya. Saudaraku, mungkin saudara berkata, aduh ya Pak, saya udah sering dengar. Saya percaya Pak, betul lah Anda sungguh-sungguh percaya. Padahal kalau saudara lihat sekelilingnya, saudara jadi gentar. Apakah saudara itu disebut percaya? Sungguh-sungguh percaya. Nah, itu yang kita harus betul-betul cari jawaban itu dengan betul-betul, saudaraku, kita semakin melekat kepada Tuhan. Dan hal yang kedua itu tadi, saudaraku, bicara tentang tuntunan Tuhan. Kalau saudara kita nggak pernah berdoa dan kita nggak pernah melekat kepada Dia, atau kita kurang melekat, bukan tidak pernah, kurang melekat. Saudaraku, saya teringat ya tentang pokok anggur yang benar. Saudaraku, bukankah firman Tuhan sangat tegas berkata di Yohanes 15 ayat 4, di luar aku engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Saudaraku, hari-hari ini Tuhan sedang buktikan pernyataan itu, pernyataan firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 4 itu. Saudaraku, betul, tanpa ya, saudaraku, saya ambil bukan untuk ego saya sendiri. Saya sampaikan juga, mungkin beberapa waktu yang lalu, waktu di awal-awal COVID ini terjadi, saya bercerita bahwa perusahaan saya berjalan dengan baik. Wah, kami malah dapat kontrak order yang besar sekali dari China. Saudaraku, besar sekali, nilainya besar sekali. Jadi segala sesuatunya tertutup dengan baik. Cuma dengan hari satu customer ini aja di China, waduh, semuanya udah langsung melejit omset itu. Jadi kita semua happy, saudaraku. Wah, semua dapat begini-gini. Semuanya sukacita. Saudaraku, itu janjinya sampai Desember. Ternyata baru sampai Juni. Saudaraku, kontrak itu diputus sepihak. Yang ada sekarang malah si malakama, pil pahitnya. Ya karena kita sudah siapin bahan bakunya. Saudaraku, beratus-ratus ton itu. Bukan cuma puluhan ton. Jadi saudaraku, sekarang ini semua pusing kepala. Lihat begini gimana caranya buang barang ini. Karena mendadak dari pihak China putuskan begitu aja. Mau apa saudaraku? Kita nggak bisa apa-apa. Kita mau tuntut mereka pun juga nggak bisa. Kita mau kirim barang kalau nggak dibayar juga bagaimana. Jadi saudaraku, kayak semudah membalik tangan. Kemarin kelihatannya oke, semuanya baik-baik lancar, kita happy. Wah, bakalnya begini begitu. Tapi saudaraku, kembali seperti membalik telapak tangan. Tahu-tahu keadaan ini dalam tempo yang singkat semuanya berubah. Nah, saudaraku, kembali satu perenungan yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan ingatkan saya, udah pegang kokoh, melekat kepadaku. Jadi dua hal ini saudaraku, malam hari ini saya titip kepada saudara. Ya, titip kepada saudara. Ingat lagu ini tadi, saudara boleh nyanyikan, cari terus, menguatkan diri saudara. Ayo, ambil bagian kita. Ambil bagian kita. Ya, jadi saudaraku, kita yang harus take action. Saudara jangan terlena, udah, saya berdoa aja nanti Tuhan datang. Begini, nggak ada yang salah dengan berdoa. Tapi kembali kita harus take action. Kita harus berani melangkah, move on, maju terus saudaraku. Sambil punya iman percaya. Janji Tuhan pasti tergenapi. Janji Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal saudaraku. Buat saudara dan saya. Nah saudaraku, pedang kokoh, fokus kepada Tuhan, melekat kepada Dia. Saudara, saya percaya. Saudaraku, ya tetap keadaan mungkin tidak akan berubah. Tapi sikap hati kita, kebergantungan, keberseraan kita kepada Tuhan, akan membuat kita, saudaraku, keluar sebagai pemenang seperti yang Tuhan janjikan. Seperti yang tadi dikatakan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan ya segala keberhasilan, kebaikan buat kita semua. Amin, saudaraku. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Penderitaan sekalipun apapun tidak pernah ada, karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.